Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Fani. Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian pernah dengar istilah produksi, distribusi, dan konsumsi? Pernah dengar? Apa sih itu? Ya, itu merupakan kegiatan istilah di kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, ini dia KD-nya. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu seperti sandang, pangan, sama papan. Sandang itu pakaiannya, makan itu untuk pakan itu makanannya, kemudian papan itu untuk tempat tinggalnya. Nah, semua kegiatan untuk memenuhi ketiga ini disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tadi udah dibahas ada 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Nah, sekarang Bu Fani ini lagi pakai kerudung baru loh. Kamu tahu siapa yang membuat kerudung? Ya, penjahit. Nah, ini ada video penjahit yang sedang membuat baju. Nah, mereka itu sedang melakukan kegiatan produksi. Ya. Nah, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Nah, adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa seperti penjahit ini. Ya, membuat baju. Nah, itu untuk para penjahit. Kemudian kalau petani berarti produksinya adalah padi, jagung, dan tanaman-tanaman lain yang mereka tanam itu yang disebut dengan produksi, menghasilkan barang maupun jasa. Nah, ini contoh-contoh lain dalam produksi. Yuk, mari kita lihat. Paket. Pernahkah kalian menerima paket dari kurir? Kalau pernah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Nah, kalian tadi sudah melihat Bu Fani itu tadi menerima paket. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh kurir tersebut mengantarkan barang itu disebut juga dengan kegiatan distribusi. Nah, apa sih distribusi? Ada yang tahu? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, seperti Bu Fani membeli barang dari Shopee misalkan. Nah, nanti didistribusikan oleh kurir. Kurir tersebut melakukan kegiatan distribusi. Nah, orangnya disebut dengan distributor. Ini contoh-contoh lain kegiatan distribusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumbas. Tumbas opo. Tumbas pulpen. Pulpen opo. Ini.
Harganya berapa? Rp2.500. Beli 4 ya. Ini ya, beli 4 ya. Ya. Makasih. Sama-sama. Anak-anak, kegiatan yang Bu Guru lakukan ini adalah kegiatan konsumsi. Ya, Bu Guru membeli pulpen ini namanya kegiatan konsumsi. Nah, orangnya dinamakan konsumen. Oke? Nah, tadi sudah lihat kan, Bu Fani itu membeli ballpoint. Membeli ballpoint itu salah satu contoh kegiatan konsumsi. Ya. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa dari produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, orangnya Bu Fani yang tadi beli pulpen itu namanya konsumen. Sedangkan kegiatannya disebut dengan konsumsi. Ya, kayak kalian beli makanan, beli jajan, itu namanya kegiatan konsumsi. Contoh lain. Nah, mari kita lihat contoh lain. Sama ini nggak boleh kaget ya. Ini, makan dulu. Gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Di samping itu juga memiliki tujuan lain seperti untuk mendapatkan uang atau kekayaan, kemudian pemanfaatan sumber daya alam, kemudian supaya kita dapat pengakuan dari masyarakat atau secara sosial, itu juga termasuk contoh-contoh dari tujuan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, kita tidak boleh mengabaikan lingkungan. Kita harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya dalam nelayan dalam melakukan produksi, mereka kan mencari ikan. Nah, dalam mencari ikan mereka tidak boleh menggunakan cara-cara yang bisa merusak ekosistem laut. Contohnya seperti mereka menangkap laut dengan bom, kemudian menggunakan pukat harimau, menggunakan racun, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu semua bisa merusak ekosistem, bisa merusak lingkungan. Nah, kalau menggunakan pukat harimau, ikan kecil, ikan besar, semua bisa terbawa. Bagaimana kelanjutan ikannya? Ikan-ikan bisa punah. Kemudian dengan menggunakan racun, tidak hanya ikan, mungkin hewan lain juga yang ada di air, mereka juga bisa ikut mati. Itu yang dinamakan dengan merusak lingkungan. Makanya kita harus berhati-hati dalam berkegiatan ekonomi. Berikut contoh-contoh kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan dan tidak merusak lingkungan.
Demikian anak-anak kegiatan ekonomi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian apabila melakukan kegiatan ekonomi, ingat ya, harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, sekian dari Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.